Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan laporan praktikum EP3006 Proteksi Sistem Tenaga Modul 1 dengan topik sistem proteksi terhadap sambaran petir langsung atau direct strike ke gardu induk. Fokus utama pembahasan kami adalah sistem proteksi eksternal pada gardu induk dan menara transmisi bekerja dalam melindungi peralatan dari sambaran petir langsung terutama melalui analisis bentuk sudut indung, metode bola grinding, sistem pentanahan, dan tegangan lebih petir. Nah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya di foto pertama H802301, lalu Saya Mona Raisa, NIM 180230001. Saya Ervida Ardiawan dengan NIM 180230037. Saya Vincentius Ivan Listianto dengan NIM 180230042. Saya Putri Adelia Fatmadewi dengan NIM 180230049. oke, bisa ke next slide. Oke, pada praktikum ini terdapat beberapa tujuan utama. Pertama, kami mempelajari konsep proteksi terhadap sambaran langsung pada gardu induk dan menara transmisi. Kedua, kami menghitung sudut lindung sistem proteksi eksternal menggunakan metode bola grinding. Ketiga, kami memahami cara pengukuran tahanan pentanahan. Terakhir, kami menghitung induktansi dan tegangan lebih pada menara akibat sambaran petir langsung. Nah, dari tujuan tersebut, rumusan masalah yang dibahas berfokus pada parameter petir tropis, daerah lindung yang terbentuk, efektivitas kawat tanah dalam melindungi kawat fasa, serta apakah sistem proteksi yang sudah terpasang cukup memadai untuk melindungi peralatan gardu induk. Oke, next slide. Oke, ini kita sekarang masuk ke sudut literatur. Di sini ada poin A, petir dan kita dibagi per poin. Yang poin pertama atau poin A, petir dan parameter petirnya. Nah, di sini petir terjadi akibat pemisahan muatan listrik dalam awan badai. Secara umum, bagian bawah awan bermuatan negatif, sedangkan bagian atas bermuatan positif. Ketika perbedaan muatan semakin besar, medan listrik dapat menembus isolasi udara dan menyebabkan sambaran petir. Dalam analisis proteksi petir, parameter yang penting adalah arus puncak petir dan kecuraman arus petir atau DI per dt. Arus puncak digunakan untuk menentukan jarak sambar dan radius bola grinding, sedangkan DI per dt berpengaruh terhadap besarnya tegangan lebih yang muncul pada menara. Lalu selanjutnya di B atau metode bola grinding. Metode bola grinding atau rolling spear method digunakan untuk menentukan daerah yang masih mungkin terkena sambaran petir secara langsung. Prinsipnya, sebuah bola imajiner dengan radius tertentu digelindingkan di sekitar objek yang dilindungi. Bagian tersentuh bola dianggap masih berpotensi tersambar petir, sedangkan bagian yang tidak tersentuh bola dianggap berada di dalam zona perlindungan. Radius bola ini sama dengan jarak sambar, sehingga nilainya sangat dipengaruhi oleh arus puncak petir. Oke, selanjutnya C, jarak sambar. Jarak sambar adalah jarak kritis antara downward leader dari awan dan upward leader dari objek di bumi sebelum terjadi sambaran petir. Dalam praktikum ini, jarak sambar digunakan sebagai radius bola grinding. Semakin besar arus puncak petir, maka semakin besar pula jarak sambar dan radius perlindungan yang terbentuk. Sebaliknya, untuk arus petir yang lebih kecil, radiusnya juga lebih kecil sehingga zona perlindungan menjadi lebih sempit. Oke, next slide. Oke, kita masuk ke poin D, sudut lindung. Sudut lindung merupakan sudut yang menunjukkan seberapa luas zona perlindungan yang diberikan oleh air terminal atau kawat tanah terhadap peralatan di bawahnya. Nah, di sini untuk rumusnya untuk satu batang tegak dapat dilihat dan untuk dua batang tegak juga dapat dilihat. Itu dapat perbedaan. Nah, sudut lindung positif menunjukkan kawat fasa berada dalam zona perlindungan, sedangkan sudut lindung negatif menunjukkan potensi shielding failure. Oke, selanjutnya yang poin E, sistem pentanahan. Sistem pentanahan berfungsi untuk mengalirkan arus gangguan maupun arus petir ke tanah. Pada gardu induk, sistem pentanahan umumnya berbentuk grid untuk meratakan tegangan tanah dan mengurangi tegangan sentuh serta tegangan langkah. Pada menara transmisi, arus petir yang mengenai kawat tanah akan dialirkan melalui struktur menara menuju kaki menara dan sistem pentanahan. Nilai tahanan pentanahan yang kecil sangat penting karena mendapat menurunkan tegangan lebih dan mengurangi resiko back flashover. Oke, selanjutnya poin yang F. Tegangan lebih petir terjadi ketika sambaran petir mengenai menara atau kawat tanah dan menghasilkan kenaikan tegangan pada struktur. Secara umum, tegangan lebih dapat dipengaruhi oleh dua komponen, yaitu komponen resistif dan komponen induktif. Dapat dilihat juga tuh rumusnya, yang dimana semakin besar tahanan pentanahan arus petir, induktansi menara, dan kecuraman arus petir, maka semakin besar pula tegangan lebih yang dapat muncul pada sistem. Oke, selanjutnya poin G atau back flashover. Back flashover adalah loncatan listrik pada isolator yang terjadi ketika petir menyambar menara atau kawat tanah. Arus petir mengalir melalui menara menuju tanah, lalu menimbulkan tegangan lebih pada struktur menara. Jika tegangan lebih tersebut melebihi kemampuan isolasi atau build isolator, maka dapat terjadi flashover dari menara menuju kawat fasa.
Resiko back flashover akan meningkat apabila tahanan pentarahan besar, induktasi menara tinggi, kecuraman arus petir besar, dan kemampuan isolasi rendah. Baik, bisa lanjut aja. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai data hasil pengamatan. Yang pertama, untuk estimasi arus puncak petir negatif di daerah tropis. Nah, untuk perhitungan arus puncak petir negatif di daerah tropis, kami menggunakan metode rolling sphere berdasarkan arus puncak petir di daerah tropis, yang dimana pada probabilitas 50% akan diperoleh arus petir 30 kA dengan jari-jari perlindungan sebesar 101,805 meter. Sedangkan pada probabilitas 85% akan diperoleh arus 14 kA dengan jari-jari perlindungan mencapai 55,33 meter. Nah, semakin kecil arus petirnya, maka jari-jari perlindungannya juga akan semakin kecil. Selain itu, sudut perlindungan dihitung menggunakan hubungan antara tinggi objek dan jari-jari perlindungan. Nah, rumusnya ini sendiri bisa dilihat di atas ini untuk jari-jari sama dengan 6,7 dikali I pangkat 0,8. Nah, untuk perlindungan dari sudut lindung existing sendiri, kami menggunakan formula alfa sama dengan sin min 1 dari 1 min H per R atau arcsin. Demikian, dengan menginput data tinggi objek pada setiap level tegangan 150 kV sampai 500 kV untuk tiap objek, gardu induk, single circuit, double circuit, kami mendapatkan karakteristik petir sebagai berikut. Yang bisa dilihat, pada sistem 150 kV, kami memperoleh sudut lindung untuk gardu induk adalah sebesar 60,27 derajat, lalu untuk single circuit dan double circuit adalah 37,37 derajat. Lalu, untuk karakteristik petir 85%, pada sistem 150 kV kami memperoleh sudut lindung gardu induk sebesar 49,27 derajat, lalu sudut lindung untuk single circuit sebesar 16,09 derajat, dan sudut lindung untuk double circuit juga berada di 16,09 derajat. Lalu, beralih ke sistem 500 kV, pada karakteristik petir 50%, kami memperoleh sudut lindung dari gardu induk sebesar 42,06 derajat, lalu untuk sudut lindung single circuit adalah sebesar 37,37 derajat, dengan sudut lindung dari double circuit adalah 24,24 derajat. Lalu, pada karakteristik petir 85% di sistem 500 kV, kami memperoleh sudut lindung gardu induk sebesar 23,12 derajat, lalu untuk single circuit sebesar 16,09 derajat, dan untuk double circuit adalah sebesar minus 4,82 derajat. Nah, selanjutnya, untuk daerah lindung tersebut, pada sistem 500 kV akan kami modelkan menggunakan software SketchUp. Demikian didapatkan hasil sebagai berikut pada level tegangan 500 kV. Selanjutnya, untuk level tegangan 150 kV, kami mendapatkan sketsa sebagai berikut menggunakan aplikasi SketchUp. Oke, selanjutnya ini adalah daerah lindung dan sudut lindung pada kawat tanah mendatar yang terfokus pada menaranya. Jadi untuk gambar yang di pertama ya, itu sudut lindung menara untuk 500 kV dengan probabilitas 50%. Itu sesuai dengan perhitungan yang tadi, itu 128,15 derajat untuk jari-jarinya. Terus di bawahnya itu adalah sudut lindung menara 150 kV yang berarti tingginya juga lebih kecil tapi pada probabilitas yang sama yaitu 50%. Jadi jari-jari masih sama 128,15. Dan yang terakhir itu adalah gambar sudut lindung untuk menara 150 kV tapi dengan probabilitas 85%. Sehingga jari-jarinya juga semakin kecil sebesar 55,33. Lalu buat kurva impedansi Surya Tower itu kami hitung menggunakan perumusan ZT sama dengan 30 Len kali 2 kali H kuadrat plus L kuadrat per L kuadrat, di mana H ini tinggi dan L adalah jarak konduktor. Nah, untuk menara 150 kV itu dengan tinggi menara sebesar 33 meter dan panjang antar kaki menara sebesar 2,25 meter, maka didapatkan hasil sebesar 181,789 ohm. Nah, impedansi ini dapatkan 181,789 ohm dan
induktasi menara juga dapat ditentukan melalui kurva induktansi menara dari gambar kurva yang terdapat pada laporan, sehingga didapatkan untuk menara memiliki induktansi sebesar 0,6 Henry per meter. Sedangkan untuk menara 500 kV dengan tinggi menara sebesar 77 meter dan panjang antar kaki menara sebesar 8,2 meter, maka didapatkan hasil sebesar 154,83 ohm. Nah, impedansinya itu 154,83 ohm dan induktasi menara dapat ditentukan melalui kurva induktansi, sehingga didapatkan untuk menara memiliki induktansi sebesar 0,5 Henry per meter. Baik, jadi masuk ke bagian perhitungan dan analisis. Untuk pertama itu ada analisis parameter petir. Bisa kita lihat ya bahwa itu ada hubungan antara suatu probabilitas arus petir, kecuraman arus petir, dan efektivitas daerah pelindungan sistem transmisi menggunakan metode rolling speed. Jadi intinya semakin kecil probabilitas kejadian petir, maka arus petir dan kecuramannya semakin besar sehingga tegangannya lebih yang dihasilkan juga semakin berbahaya bagi sistem tenaga. Dari grafik didapat bahwa pada probabilitas 50% diperoleh arus sekitar 30 kA dengan kecuraman di DT-nya itu 30 kA. Sedangkan pada probabilitas 85% diperoleh arus sekitar 14 kA dengan DIDT 18 kA. Berdasarkan kemudian untuk tabel yang di sebelah kanan ini menggambarkan bahwa suatu radius perlindungan rolling spare dipengaruhi oleh suatu arus puncak petir. Jadi semakin besar si arus petirnya, kita juga bisa lihat bahwa maka radius perlindungannya itu bakal semakin besar. Pada probabilitas 50%, itu radius perlindungannya sekitar 101,8, sedangkan pada 85% itu sekitar di 55,3 meter. Selain itu, sudut perlindungan dipengaruhi tinggi, struktur, dan konfigurasi saluran. Sistem 150 kV memiliki sudut perlindungan lebih besar dibandingkan 500 kV karena struktur 500 kV ini lebih tinggi sehingga area perlindungannya lebih sempit. Pada konfigurasi double circuit 500 kV, probabilitasnya 85%, sudut perlindungannya bahkan menjadi sangat kecil atau negatif yang menunjukkan resiko shielding failure lebih tinggi. Kesimpulannya ini dapat kita ambil bahwa efektivitas proteksi petir tidak hanya dipengaruhi level tegangan sistem, tapi juga karakteristik arus petir, tinggi menara, dan juga suatu konfigurasi transmisi. Selanjutnya ini mengenai daerah lindung dan sudut lindung DGI. Jadi pada metode rolling spare ini menghasilkan suatu radius perlindungan 101,805 meter pada probabilitas 50% dan 55,33 meter pada suatu probabilitas 85%. Dari sini kita dapat mengambil bahwa semakin kecil suatu radius perlindungan, maka area lindungnya juga makin sempit. Jadi resiko shielding failure-nya itu bakal meningkat. Kemudian bisa dilihat kalau misalnya dari tabel itu, CGI 150 kV itu memiliki sudut lindung bakal lebih besar sehingga perlindungan petir ini akan lebih baik. Pada single circuit dan double circuit 150 kV sudut lindung masih mendekati nilai teoritis. GI 500 kV memiliki suatu proteksi lebih karena struktur lebih tinggi dan area lindungnya bakal lebih kritis. Dan untuk double circuit 500 kV, probabilitas 85% memiliki sudut negatif itu ada di minus 4,82 derajat, artinya sebagian konduktor keluar dari zona suatu perlindungan. Jadi kondisi tersebut ini bakal meningkatkan suatu kemungkinan sambaran langsung ke konduktor suatu fase. Efektivitas perlindungan dipengaruhi posisi kawat tanah, tinggi menara, dan juga konfigurasi saluran. Jadi secara umum sistem proteksi masih bekerja cukup baik, tetapi konfigurasi dalam suatu double circuit 500 kV ini perlu kita tinjau lagi agar resiko shielding failure ini bakal lebih berkurang. Oke, selanjutnya ini ada tegangan lebih petir pada isolator menara. Jadi nilai tegangan yang timbul pada struktur menara dihitung melalui persamaan di bawah ini, dan kemudian kita bakal bisa melihat gitu untuk tegangan yang timbul ini untuk 150 kV ada di 1241,88 kV, dan untuk yang 500 kV setelah kita masukkan ke rumus kita dapat 1709,2 kV.
besar tegangan yang timbul ini harus kita bandingkan dengan suatu satuan, yaitu BIL, untuk mengevaluasi apakah peralatan ini masih terlindungi dengan baik. Jadi bisa dilihat dari tabel 4.4, pada sistem 150 kilovolt tegangan lebih petir 50%-nya bakal melebihi si BIL sehingga berpotensi menyebabkan breakdown isolasi. Pada sistem 500 kilovolt kondisi serupa terjadi di mana petir 50% melebihi BIL tetapi 85% masih berada di dalam batas aman. Kemudian nilai tegangan lebih dipengaruhi komponen induktif dan juga resistif. Kemudian pengukuran grounding dan earth tester dapat menghasilkan suatu resistansi lebih besar dibandingkan kondisi impuls petirnya. Selain itu, untuk mengurangi tegangan lebih ini diperlukan suatu grounding berimpedasi rendah, penghantar lebih besar, jalur lebih pendek, dan juga minim loop penghantar. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pengukuran tahanan kaki menara. Nah, pengukuran tahanan kaki menara umumnya dilakukan menggunakan air tester. Alat ini menginjeksikan arus DC dan arus frekuensi rendah ke sistem pentanahan, sehingga nilai yang terbaca merupakan tahanan pertanahan pada kondisi normal atau steady state. Nah, tetapi kondisi tersebut berbeda saat terjadi sambaran petir. Nah, arus petir berbentuk impuls dengan amplitude besar dan waktu kenaikan yang sangat cepat. Karena itu, nilai tahanan hasil pengukuran air tester tidak sepenuhnya mewakili kondisi saat petir terjadi. Nah, pada kondisi impuls petir yang berperan hanya tahanan DC, tetapi juga impedansi impuls. Komponen grounding seperti konduktor turun, kawat tanah, batang tanah, dan sambungan pertanahan memiliki efek induktif yang dapat meningkatkan tegangan lebih pada menara. Semakin besar impedansi grounding, semakin besar pula tegangan lebih yang muncul pada menara. Jika tegangan ini melebihi kemampuan isolasi sistem, maka dapat terjadi back phase over atau BFO. Nah, jadi air tester tetap berguna untuk pemeriksaan awal dan pemeliharaan rutin karena praktis, sederhana, dan ekonomis. Tetapi untuk analisis proteksi petir, hasil pengukuran tahanan tanah harus dilengkapi dengan pertimbangan karakteristik arus, impuls, dan efek indukasi sistem grounding. Nah, dapat dilihat parameter-parameternya ada kedalaman grounding, diameter rod, resiko tanah, arus puncak petir, keseraman arus petir, indukasi grounding rod, itu dengan nilai-nilainya. Lalu, itu udah untuk pengukuran DC tahanan grounding rod dihitung sebagai dengan rumus FDC sama dengan P per 2PL, dan 4L per D dikurang 1. Nah, dengan hasilnya itu adalah 17,41. Nah, untuk kondisi impuls petir perlu diperhitungkan pengaruh induktansi karena panjang grounding rod 20 meter dan induktansi diasumsikan 1 μH per M, maka total induktansi menjadi L sama dengan 20 μH. Nah, tahan impuls ekuivalen dapat dihitung dari tambahan tegangan induktif terhadap arus petir. Nah, rumusnya itu ada R impuls sama dengan RDC ditambah LX DIDT per I. Dengan gitu, didapat R impulsnya sebesar 32,41. Maka diperoleh itu ada tahanan DC sebesar 17,41 ohm, tahanan impuls sebesar 32,41 ohm, dan selisih tahanannya itu sebesar 15 ohm. Nah, tahanan grounding saat dialiri arus impuls petir lebih besar dibanding tahanan DC karena adanya pengaruh induktansi akibat perubahan arus yang sangat cepat sehingga tegangan lebih dan risiko back crossover meningkat. Meskipun demikian, pengukuran frekuensi rendah seperti menggunakan air tester masih banyak digunakan karena lebih praktis, stabil, ekonomis, dan cukup merepresentasikan kondisi operasi normal sistem. Saluran udara 150 kV yang menghubungkan GI 500 kV dan GI 150 kV umumnya sudah cukup aman karena dilengkapi kawat tanah untuk menangkap sambaran petir. Namun, efektivitasnya perlindungan tetap dipengaruhi oleh kualitas grounding, sudut perlindungan, tinggi menara, dan kemampuan isolasi sistem terhadap tegangan lebih petir. Dari semua perhitungan yang telah diperoleh dan semua yang telah dibacakan tadi dapat diambil kesimpulan kita menerapkan pada 3 poin. Dan yang pertama, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode rolling spare, diperoleh bahwa radius pelindungan sangat dipengaruhi oleh besar arus puncak petir.
pada probabilitas petir 50% diperoleh radius perlindungan yang lebih besar dibanding probabilitas 85% karena arus puncak petir yang digunakan juga lebih besar. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar arus petir, maka area perlindungan yang dibentuk oleh sistem proteksi petir juga semakin luas. Dari hasil perhitungan sudut lindung pada sistem 250 kV dan 500 kV, peralatan gardu induk masih berada di dalam daerah perlindungan kawat tanah dan lightning mass, sehingga sistem proteksi terhadap sambaran langsung masih dapat dikatakan cukup memadai. Tetapi pada sistem 500 kV, terutama konfigurasi double circuit, sudut perlindungan menjadi lebih kecil akibat tinggi struktur yang lebih besar, sehingga area perlindungannya makin sempit dan memerlukan desain proteksi yang lebih optimal. Dan yang poin kedua, hasil perhitungan menunjukkan bahwa tegangan lebih yang timbul pada menara akibat sambaran petir memiliki nilai yang sangat besar, terutama pada karakteristik petir 50%, pada sistem 150 kV maupun 500 kV. Nilai tegangan lebih yang diperoleh melebihi nilai Bill sistem, sehingga secara teoritis terdapat risiko terjadi kegagalan isolasi seperti black flashover maupun switching flashover. Tapi kondisi aktual di lapangan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tegangan hasil perhitungan, tetapi juga oleh efektivitas sistem proteksi seperti arrester, kawat tanah, dan sistem penanahan. Selain itu, hasil pengukuran tahanan tanah menggunakan air tester dilakukan oleh arus DC sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi impuls petir yang sebenarnya. Oleh karena itu, nilai tegangan lebih hasil perhitungan dapat menjadi lebih besar dibanding kondisi operasi nyata. Dan yang poin terakhir atau poin yang ketiga, itu pengukuran tahanan kaki menara menggunakan air tester dengan arus DC atau frekuensi rendah masih banyak digunakan oleh PLN atau Telkom, karena metode ini lebih sederhana, praktis, stabil, dan ekonomis untuk pemeliharaan rutin sistem grounding. Tetapi hasil pengukuran tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi saat terjadi sambaran petir, karena arus petir merupakan arus impuls dengan laju perubahan arus yang sangat cepat. Nah, pada kondisi impuls, selain resistansi tanah, muncul juga pengaruh induktansi dari konduktor turun, batang grounding, dan sambungan pentanahan, sehingga yang bekerja bukan hanya tahanan tanah biasa, tetapi juga impedansi impuls. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai tahanan impuls lebih besar dibanding tahanan DC, sehingga tegangan lebih pada menara juga meningkatkan dan dapat memicu terjadinya black flashover. Oleh karena itu, analisis proteksi petir harus mempertimbangkan karakteristik impuls dan pengaruh induktansi sistem grounding agar hasil evaluasi lebih realistis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.